yang kedua itu mutlak X plus 2 kurang dari 3. Sekarang aku mau tanya, untuk pertidaksamaan pertama yang ini, bolehkah kita kuadratkan kedua ruasnya? Boleh atau nggak boleh? Aku tunggu sampai jam 4:10 ya. Kalau misalnya mau jawab, bisa aja langsung ke kolom chat. Oke? Enggak. Kita kuadratin kedua ras. Itu pertanyaannya. Boleh nggak? Oke. Ini Bagas sama Nara bilang nggak boleh. Oke, yang lain gimana? Ada yang beda mungkin jawabannya? Langsung aja ke misal. Langsung aja ketikkan jawabannya di kolom chat. Oke? Well, sebenarnya apa yang udah dibilang sama Bagas dan Nara itu benar. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bagas di sini udah bilang kalau belum tahu nilai X plus 3-nya. That's it. Betul banget. Karena ruas kanan ini kan dia X plus 3 ya. Nah, X plus 3 ini belum tentu positif. Kayak di ruas kiri. Bisa aja ruas kanan ini negatif. Lagi pula nih ya, kalau ruas kanannya negatif, belum tentu pertidaksamaan ini benar. Kayak gitu. Terutama kalau dikuadratkan nanti. Ya. Gimana caranya kalau kita nggak boleh kuadratin kedua ruasnya? Caranya gini. Mutlak X plus 1 kita pecah jadi 2. Oke. Pemecahan pertama, dia akan jadi X plus 1 ketika X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Alias X lebih dari sama dengan min 1. Bentuk yang kedua adalah min dalam kurung X plus 1. Dengan syarat X plus 1 kurang dari 0. Alias X kurang dari min 1. Oke, sekarang mari kita lihat kalau X-nya lebih dari min 1, pertidaksamaannya akan berubah jadi X plus 1 lebih dari X plus 3. X-nya bisa kita coret, 3 aku bawa ke kiri. Berarti min 2 lebih dari 0. Masalahnya, min 2 lebih dari 0 ini salah. Kalau gitu, untuk semua nilai X yang lebih dari atau sama dengan min 1, nggak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke? Berarti kita lanjut untuk kasus yang kedua, yaitu ketika X kurang dari min 1. Untuk X kurang dari min 1, bentuk mutlaknya akan berubah jadi min dalam kurung X plus 1 tutup kurung lebih dari X plus 3. Min X min 1 lebih dari X plus 3. X-nya aku bawa ke kiri ya, berarti min 2X. Lebih dari min 1 aku bawa ke kanan, berarti 4. Kita bagi min 2. Karena kita bagi dengan bilangan negatif, tandanya kebalik. Dibalik maksudnya. Berarti X kurang dari min 2. Oke, kita simpan yang ini dulu. Ya. Sekarang kita lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua. Yaitu mutlak X plus 2 kurang dari 3. Pertanyaan aku berikutnya. Untuk pertidaksamaan ini, boleh nggak kalau kita kuadratin kedua rasnya? Oke. Yang lain gimana? Oke. Bilang boleh nih. Bagas sama Maulana. Nara juga barusan bilang boleh. Oke. Aku mau tanya lagi. Kenapa kita boleh kuadratin kedua ras untuk yang ini? Kenapa ya? Oke. Nara bilang karena nggak ada variabel X. Bagas bilang udah diketahui dua-duanya nilainya positif,
Maulana bilang 3 itu konstanta, bukan variabel. Oke. Kalau dari 3 ini, sebenarnya penjelasan dari Bagas sih yang paling aku prefer di sini. Karena apa? Dua-duanya ini, dia kan nggak mungkin negatif. Ya kan? Tapi ruas kiri lihat. Ini dia bisa bernilai 0. Tapi nggak masalah ya. Karena ingat, di kelas 10, nilai mutlak itu non-negatif. Artinya, kalau misalnya 0 mau ikutan pesta gitu ya, diajak pesta sama bilangan positif gitu ya, dia boleh ikutan gitu. Pesta nilai mutlak ya maksudnya. Dia boleh. Oke? Berarti bisa kita kuadratkan? Bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau kuadratin kedua ruas karena nanti lebih ribet gitu ya, kalian bisa pakai bentuk in. Jadi kalau kita punya bentuk mutlak fx kurang dari A dengan syarat A-nya harus positif, penyelesaiannya adalah dia gini. Min A kurang dari fx kurang dari A. Di sini fx-nya kan x plus 2, A-nya 3. Berarti penyelesaiannya min 3 kurang dari x plus 2 kurang dari 3. Ketiga ruas di sini kita kurangkan dengan 2. Berarti min 5 kurang dari x kurang dari 1. Oke? Nah, dari sini kita udah dapat penyelesaiannya nih. Langkah berikutnya adalah kita iriskan. Iriskan 3. Ada 3 yang kita iriskan. 1, 2, 3. Oke, kita iriskan. Gambar garis bilangan. Ya. Berarti min 1 taruh di sini. Min 2 taruh sini. Terus habis itu min 5 di sini. 1 di sini. Oke. X kurang dari min 1 kan berarti min 1 ke kiri. Ya. X kurang dari min 2 berarti min 2 ke kiri. Min X di antara min 5 dan 1 berarti gambarnya begini. Ya. Nah, sekarang kita cari di manakah irisan mereka bertiga. Oke. Irisannya lihat dari garis yang bertumpuk kayak gini. Ya. Nanti kalian akan mendapati penyelesaiannya itu ini. Yang ini. Sub gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 5 dan min 2. Jawabannya yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tanyakan mungkin. Kak mau tanya, kenapa X kurang dari min 1-nya masuk? Oke. Kenapa X kurang dari min 1 ini masuk? Karena dia kan dipakai buat ngubah bentuk mutlaknya kan. Jadi bentuk yang nggak ada mutlaknya. Nah, ini nanti kita irisin dengan penyelesaian yang ini. Kita iriskan. Sebenarnya kalau kalian mau ngirisin ini dengan ini dulu, nggak apa-apa. Bisa. Kan bisa ngirisin itu nanti. Bisa irisin itu dulu. Habis itu, hasil irisannya itu kita diiris dengan ini. Gitu. Gimana Nara? Udah menjawab belum pertanyaannya tadi? Udah terjawab belum? Oke, udah Kak. Makasih. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke nomor 2? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh iya, bentar. Mohon maaf nih. Ini Sabrina Aulia bisa di mute nggak? Oh, Oke. Terima kasih. Ya, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor. Oh, bentar. Berarti kalau yang X lebih dari sama dengan 1 memenuhi bisa masuk. Ya, bentar. Ini kayaknya aku jelasin nanti aja ya pas di Discord. Berarti aku ngutang ini. Oke? Aku ngutang yang ini. Ya. Gitu. Aku ngutang ini. Oke.
Next, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, aku mau tanya, pakai teorema apa? Di polinomial kan kita udah belajar 2 teorema kan? Teorema sisa dan teorema faktor. Untuk soal ini, pakai teorema apa? Oke. Adelia Veda sama Dinda bilang teorema sisa. Oke, benar ya? Kita pakai teorema sisa. Kalau kalian lupa bentuknya kayak gimana, dia begini. Teorema sisa itu pada intinya bilang kalau setiap polinomial alias setiap suku banyak bisa dituliskan dalam bentuk pembagi kali hasil bagi ditambah sisanya. Kayak gitu. Oke. Jadi Qx itu pembagi, Hx ini hasil bagi, Sx ini sisanya. Oke. Sekarang kita baca soalnya di sini. Px jika dibagi dengan x kuadrat min 2x, sisanya 2 min 3x. Kalau dibagi dengan x kuadrat plus x min 2, sisanya x plus 2. Di sini soal minta berapa sisanya kalau Px ini kita bagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Berarti kita cari faktor ini dulu. Ya. X kuadrat min 3x plus 2 itu kan x min 1 kali x min 2. Ya. Berarti kita perlu informasi Px ketika dia dibagi x min 1 sisanya berapa, dan juga Px ketika dibagi dengan x min 2 sisanya berapa. Oke. Berarti P1 itu bisa kita dapat dari yang ini. Sisanya x plus 2. Ya. Berarti P1 sama dengan 1 plus 2. 3. Oke. Terus P2 dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang sisanya 2 min 3x. Berarti 2 kurangi 3 kali 2. 2 kurangi 6 min 4. Oke. Kita udah dapat nilainya. Berikutnya, Px itu kan berarti x kuadrat min 3x plus 2 kali hx ditambah, pertanyaannya di sini. Sisanya derajat berapa? Sisanya derajat berapa? Oke. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Yang lain, Adelia barusan tadi ngeralat. Maksudnya 1. Oke. Benar ya? Sisanya akan berderajat 1. Berarti kita misalkan dengan AX plus B. Oke. Sekarang kita masukkan nilai X-nya tadi, 1 sama 2 itu ya. Berarti kita akan punya 2 persamaan dalam 2 variabel, yaitu A plus B sama dengan 3, dan P2 nanti 2A plus B sama dengan min 4. Oke. Kita eliminasi B-nya ya. Berarti kita kurangi min A, 3 kurangi min 4, 7. A berarti min 7. Nilai B-nya kita ambil persamaan pertama deh. A plus B sama dengan 3. A-nya tadi kan min 7. Berarti min 7 plus B sama dengan 3. B-nya 3 tambah 7, 10. Oke, kita udah dapat nilai A dan B-nya. Berarti sisanya itu kan AX plus B sama dengan min 7X plus 10. Jawabannya E. Gitu, teman-teman. Sampai sini udah paham? Udah paham? Oke, yang lain gimana? Udah paham atau masih ada yang perlu aku ulang nggak? Kira-kira. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Set. Oke. Untuk nomor 3 ini kita akan pakai satu sifat logaritma yang bentuknya gini. Kalau kita punya bentuk 1 per A log B, dia akan sama dengan B log A. Kayak gitu. Dari mana bentuk ini? Kira-kira. Gampangnya gini.
Kalau kita punya, atau kita dari kanan, kita jadiin kiri ya. Kayak gini. Kalau kita punya B log A, ini kan sebenarnya sama kayak log A per log B kan. Nah, kalau aku kasih basis A di pembilang sama penyebutnya, berarti A log A itu kan 1. Ya, berarti 1 per A log B. Kayak gitu. Oke, kita akan pakai sifat itu. Sekarang, 2 log X min 1 kali 1 per X log 10 sama dengan log 10. Sesuai dengan sifat tadi ya, maka 1 per X log 10 bisa aku ganti jadi log X. Oke, dia sama dengan log 10. Kayak gitu. Berikutnya, kita misalkan log X dengan suatu huruf selain X. Kalian mau apa hurufnya untuk soal ini? Mau pakai huruf apa? Karena aku bakal ngikut kalian di sini. Oke, Adelia bilang P. Yang lain gimana? Mau huruf P juga atau Y mungkin atau Q? Boleh. Mau R juga boleh kok. Asalkan bukan X. Biar nggak ambigu nanti. Ya. Oke. Kayaknya kita bakal pakai huruf P aja ya. Oke. Berarti 2P-1 kali P sama dengan log 10 berapa? Kita tanya. Log 10 itu berapa nilainya? Oke. 1 ya. Benar banget. 1 nilainya. Berarti kita akan punya persamaan kuadrat dong. Betul. Yaitu 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Faktorkan, kita akan dapat ini. 2P plus 1 kali P min 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min setengah atau P sama dengan 1. Ingat, tadi kan kita misalin P-nya itu log X. Berarti kembalikan ke awal. Seperti ini. Maka, kalau misalnya kalian tiba-tiba lupa ya, kok log nggak ada basisnya, berarti ini basis 10. Ya. Oke. Berarti X sama dengan 10 pangkat min setengah ya. Yang ini. Atau X sama dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1, 10. Nah, pertanyaannya X1, X2. Untuk pemilihan X1 dan X2 di sini, kalau kalian mau pilih X1-nya 10 pangkat min setengah, terus X2-nya sama dengan 10, atau kalian tukar, itu nggak apa-apa. Oke? Jadi bebas. Ya. Nah, dengan demikian, X1 kali X2, berarti kan 10 pangkat min setengah kali 10. Ingat, kalau dia bentuknya perkalian begini, pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Min setengah tambah 1 setengah. Ya. Berarti 10 pangkat setengah akar 10. Jawabannya E. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau udah paham nih kayaknya? Dari yang aku jelasin tadi. Oke, Adinda bilang udah paham. Dinda paham. Oke, sip ya. Kita bisa lanjut ke nomor 4. Kalau gitu. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kita pakai, oh ya, sebelumnya aku mau bilang kalau soal ini, itu gabungan dari materi persamaan kuadrat dan juga logaritma. Itu digabung. Oke, sekarang kita akan mulai dari ubah persamaan yang ini dulu. Yang ada lognya ya. Kita ubah yang itu dulu. Oke. Pertanyaan pertama untuk soal ini. Dari aku ya. Min 2, kalau kita ubah ke bentuk logaritma yang basisnya 2, hasilnya apa? Dua log seperempat. Oke. Betul ya? 2 log seperempat. Kurangi dengan 2 log X2. Berarti 2 log sepertiga X1 sama dengan, oke.
kalau kita punya bentuk A log B min A log C, ini kan sama aja dengan A log B per C. Ya, berarti 2 log 1/4 dibagi X2. Berarti 1/4X2. Oke? Karena dia udah sama-sama 2 log, ya udah coret aja, nggak apa-apa. Ya, berarti 1/3 X1 sama dengan 1/4X2. Kita kalikan silang. Berarti 4X1 X2 sama dengan 3. X1 kali X2, 3/4. Oke, kita udah dapat nilai X1 X2-nya. Berikutnya, kita lihat persamaan kuadrat yang ini. 4X kuadrat min 7X plus P sama dengan 0. Oke, sekarang aku mau tanya lagi ya ke kalian. X1 kali X2-nya sama dengan apa? P per 4. Oke. Yang lain jawabannya sama? Sama dengan jawabannya Bagas ya berarti? Oke. P per 4. Betul ya? Karena kita ngambil konstanta sama koefisien X kuadrat. Oke. Nah, bentuk X1, X2 yang di sini dengan yang di sini kan dia sama. Berarti kita bisa bandingkan. Oke. Berarti P per 4 itu kan sama dengan 3/4 ya. 4-nya coret, dapat P sama dengan 3. Persamaan kuadratnya akan jadi 4X kuadrat min 7X plus 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan jadi 4X min 3 kali X min 1 sama dengan 0. Kita akan dapat 2 nilai X, yaitu 3/4 atau 1. Nah, di soal itu kan minta X1 kurang dari X2. Berarti nilai X1 kita ambil yang kecil, yaitu 3/4. X2-nya ambil yang lebih besar, 1 berarti. Oke, dari sini kita udah dapat X1 dan X2 nilainya ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. 4X1 plus X2. Gampang. Karena kita tinggal masukkan. Ya, 4X1 plus X2 berarti 4 kali 3/4 ditambah 1. 3 tambah 1, 4. Jawabannya B. Oke. Kak, kalau misal dijadiin min dalam kurung 2 plus log X2, boleh nggak? Terus nanti pindah ruas ke kiri. Oke. Bisa sebenarnya. Bisa sih. Kalau kemungkinan yang ini jujur aja aku belum nyoba ya. Nanti aku bakal coba. Oke? Berarti utangku 2. Yang tadi nomor 1 sama yang ini. Kalau misalnya pertanyaan dari Adalia tadi. Ya. Jadi sebenarnya ya bisa aja sih. Cuma aku belum nyoba. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin selain Adalia? Atau kalau misalnya si Adalia mau nanya lagi, nggak apa-apa. Oke. Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, dia perlu digambar. Memang perlu digambar. Ya, untuk soal ini. Tadi aku cari malah ketemunya X1, X2, 6/4. Oh, oke. Nah, itu bakal aku cek ya nanti. Oke. Itu nanti aku cek lagi. Kita bahas nomor 5 ya sekarang. Oke. Soal nomor 5 ini, mau nggak mau harus digambar. Oke. Ini gambarnya yang nggak usah yang presisi banget, sebenarnya nggak usah. Karena kita cuma perlu tahu batas-batasnya aja. Ya. Oke. Y sama dengan 2 cos X. Kalau kita gambarkan di sini, bentuknya kurang lebih begini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya, garis Y sama dengan 1. Garis ini nanti kurang lebih, aku kasih warna yang berbeda. Misal, krem ini ya. Kuning nih. Nah, ini. Garis Y sama dengan 1. Nah,
Sekarang kita baca soal. Daerahnya itu dibatasi oleh pertama, Y sama dengan 2 cos X, berarti yang ini. Kedua, Y sama dengan 1. Ketiga, sumbu X. Dan yang keempat, sumbu Y. Berarti daerah yang diminta pada soal itu yang ini. Daerah ini nih yang diminta. Oke, yang warna hijau muda ini. Oke. Sekarang kita gambarkan ulang daerah warna hijau muda tadi ya. Di kanan ini nanti dia agak lengkung dikit gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya gini. Sekarang kita cari batasnya. Ya. Batas ini penting untuk integralnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Titik yang ada di sini, aku kasih warna merah. Ya. Ini kan perpotongan antara 2 cos X dengan Y sama dengan 1. Berarti cos X sama dengan 2 cos X sama dengan 1. Berarti cos X sama dengan setengah. Nah, sudut yang nilai cosnya setengah kan 60 derajat ya, alias pi per 3 radian. Oke, kenapa kita ngambil yang pi per 3 aja? Soalnya ini nanti pi per 2 yang di sini. Ya. Terus yang sebelah sini gimana? Ini 3 pi per 2. Kayak gitu. Kita ambilnya yang kurang dari 90 derajat. Alias kita ambilnya yang pi per 3. Berarti kalau aku gambarkan di sini, daerah warna hijau muda tadi bisa aku bagi jadi 2 daerah. Ya. Ini anggap aja daerah 1, yang sebelah sini daerah 2. Ya. Batasnya ini kan sumbu X, berarti kan memuat nilai X, ya kan? Berarti pi per 3, ini pi per 2, ini 0. Nah, ini kan sumbu Y yang di sini. Berarti ini 1. Oke? Nah, luas daerahnya berarti kan gabungan dari 2 daerah ini. Ya. Berarti luas arsir gitu ya. Luas 1 ditambah luas 2. Luas daerah yang pertama, dia kan persegi panjang. Ya. Berarti panjangnya pi per 3 kali lebarnya. Lebarnya 1. Berarti pi per 3 kali 1 ditambah. Nah, daerah yang kedua itu kan dia sebenarnya kurva 2 cos X ini kan. Dia dibatasi oleh 2 cos X dan sumbu X. Oke. Berarti integral dari 2 cos X dx ya, dari pi per 3 sampai pi per 2. Oke. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Berarti jawabannya yang mana? C. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini kita nggak ngitung integral 2 cos X-nya kok. Tenang aja. Kita cuma pengen tahu bentuk integralnya aja sih. Untuk apa luas daerah yang diarsir dalam kasus ini. Aku kasih warna hijau muda. Gitu. Tadi pi per 2-nya dari mana, Kak? Dari sini. Oh iya. Cos X ini, dia kan titik potong sumbu X-nya itu, kalau domainnya dari 0 sampai 2pi, ini rentang nilai X-nya ya, dia akan memotong sumbu X ketika X-nya itu pi per 2, dan juga 3 pi per 2. Kenapa? Karena nilai cos untuk 2 nilai X tadi ya, pi per 2 sama 3 pi per 2, itu 0. Ya. Jadi begitu. Kenapa kita dapat pi per 2? Ya. Gimana sih Adalia? Ini aku manggilnya gimana? Lia atau Veda nih manggilnya? Soalnya kalau aku manggil Adalia kayak kepanjangan gitu. Oke. Paham ya? Oke, sip. Yang lain gimana? Udah paham juga nih? Paham juga nggak? Oke, sip. Kalau udah paham, kita lanjut ke nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan kaidah pencacahan. Oh iya, aku mau tanya. Di materi kaidah pencacahan, kita kan belajar 2 aturan dasar ya.
sebelum kita lebih lanjut bahas permutasi kombinasi. Dua aturan itu adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pertanyaannya, pakai aturan yang mana untuk soal ini? Kutunggu sampai jam 4 lebih 40. Pakai aturan apa ini? Cacah, ya. Yes. Materinya kaidah pencacahan, tapi di kaidah pencacahan kita belajar aturan penjumlahan sama perkalian kan. Nah, kita pakai yang mana untuk soal ini? Oke. Bagas sama Dinda bilang perkalian. Oke. Siapa tahu ada yang kepikiran buat jawab penjumlahan gitu? Ada nggak kira-kira yang kepikiran buat pakai itu? Kayaknya nggak ada ya. Jadi yang dibilang sama Bagas, Dinda, sama Nara barusan, benar. Kita pakai aturan perkalian. Kenapa kita pakai aturan perkalian? Kalau cara aku itu gini. Ini kan kejadiannya kan kita milih apa ya? Kayak kita milih posisi gitu loh, ya kan? Nah, milih posisinya ini bisa kita lakukan secara bersamaan gitu. Dan peristiwanya atau kejadiannya bersifat saling bebas. Itu kuncinya. Oke. Hal itulah yang menyebabkan kita pakai aturan perkalian. Gitu, teman-teman. Sekarang kita gambar ilustrasinya. Dia kan ada 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 4 laki-laki dan 3 perempuan. Di soal kita mau 3 perempuan ini berdampingan. Kata berdampingan di soal maksudnya mereka bertiga ya udah dalam satu konfigurasi yang sama gitu loh ya. Berarti kalau gitu posisi untuk perempuannya kita bisa ganti dengan objek yang baru, katakan segitiga deh. Nah, berarti sekarang objek yang kita punya 1 segitiga dan 4 garis ini. Banyaknya cara kita menyusun 5 objek ini karena urutan tentu saja beda ya. 5 faktorial. Oke. Ada 5 faktorial cara untuk menyusun kelima objek ini. Nah, barusan ada Lia bilang 3 orang dianggap satu paket. Betul. Kayak gitu caranya. Yang ini kan dianggap satu paket ya. Tapi ingat, dalam paket yang ini nih ya, mereka bertiga itu kan bisa tukar tempat. Ya kan? Mereka bisa tukar tempat. Terserah, misal si Lia, Nara, sama Dinda gitu ya. Mereka mau tukar posisi di sini tuh nggak masalah. Asalkan mereka bertiga berdampingan. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Berarti banyaknya cara mengatur objek yang ada di dalam segitiga itu tadi. Ada 3 faktorial. Gitu. Jadi, karena tadi kita bilangnya pakai aturan perkalian, banyaknya cara menyusun mereka bertujuh adalah 3 faktorial kali 5 faktorial alias 6 kali 120, 720. Jawabannya A. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau kalau kalian misalnya perlu diulang maksudnya penjelasan dari aku bisa juga. Oke? Langsung bilang aja via chat di Zoom gitu. Atau kalau misalnya udah paham bilang aja, langsung aja bilang udah paham Kak kayak gitu. Supaya nanti aku tahu gitu. Kalian benar. Oh, oke. Farha bilang, Kak, maaf izin diulang. Alasannya kenapa harus pakai aturan perkalian. Oke. Alasannya kenapa kita pakai aturan perkalian itu adalah kalau aku itu kuncinya di sini. Kejadiannya
bisa terjadi secara bersamaan, terjadi bisa kalian ganti dengan dilakukan secara bersamaan, dan kejadiannya atau peristiwanya bersifat saling bebas. Saling bebas, kalau secara teknis ya, artinya kejadian yang satu tidak akan mempengaruhi kejadian yang lain. Begitu pula sebaliknya. Di sini, cara kita mengatur siswa laki-laki dan mengatur siswa perempuan nggak ada kaitannya, ya kan? Alias ya udah, kita bebas aja gitu. Dan kejadian mengatur mereka ini bisa dilakukan secara bersamaan. Begitu alasannya. Gimana Farha? Udah clear? Biasa dari aku udah clear? Oke. Nah, kayaknya udah clear ya yang ini. Oke. Udah clear ya? Ternyata. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke nomor 7. Set. Nah, soal nomor 7 ini sebenarnya jebakan. Ya, ini sebenarnya jebakan. Oke, kita lakukan ini dulu. Kita tulis ulang dulu persamaannya, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat Y sama dengan 3/2A, dan cos kuadrat X plus sin kuadrat Y sama dengan setengah A kuadrat. Dua persamaan ini kita jumlah. Ya. Ingat kembali identitas trigonometri, kalau kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 3/2A ditambah setengah A kuadrat. Oke, berarti kita akan punya 2 sama dengan 3/2A ditambah setengah A kuadrat. Supaya bentuk pecahannya hilang gitu ya, kita kalikan dengan 2 di kiri dan kanan. Berarti 4 sama dengan 3A plus A kuadrat, maka A kuadrat plus 3A min 4 sama dengan 0. Di soal kita minta, yang diminta apa? Jumlah semua nilai A. Berarti kalau kita pakai rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat ya, berarti A1 plus A2, koefisien A kan 3. Berarti min B per A. Min 3. Nah, dari sini ternyata. Oke, kalau udah sampai sini, jawabannya langsung dapat dong, C. Ya. Tapi, tunggu dulu. Wait, tunggu dulu. Ada yang aneh. Kalau kita langsung jawab 3 di sini. Kenapa? Karena kalau ini kita faktorkan, kita kan dapatnya A-1 kali A plus 4 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1 atau A sama dengan min 4. Untuk A sama dengan 1, maka persamaannya dia jadi begini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat Y itu kan sama dengan 3/2. Yang kedua itu cos kuadrat X plus sin kuadrat Y sama dengan setengah. Ini ada penyelesaiannya sebenarnya. Kenapa? Karena gini, batas nilai sin kuadrat X dan cos kuadrat X itu kan dia sebenarnya dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini di ruas kanan nilainya kan dia kurang dari 1. Berarti penyelesaiannya alias nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini ada. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk nilai A sama dengan 1, kita nggak ada masalah di sini. Tapi, begitu A-nya min 4, masalah muncul. Apa masalahnya? Masalahnya di sini, teman-teman. Kalau A-nya min 4, kita akan punya sin kuadrat X plus cos kuadrat Y 3/2 kali min 4, min 6. Nah, loh, dari persamaan pertama ini aja, nggak mungkin kan? Ruas kiri itu kan dia nggak pernah negatif ya. Tapi di ruas kanannya negatif. Nggak mungkin. Kalau lebih lanjut, persamaan yang kedua, cos kuadrat X plus sin kuadrat Y setengah kali min 4
kuadrat. Berarti setengah kali 16. 8. Ini juga nggak mungkin sebenarnya. Karena apa? Seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya, ketika A-nya 1, nilai sin kuadrat dan cos kuadrat itu rentangnya dari 0 sampai 1. Dia nggak akan bisa lebih dari 1 atau kurang dari 0. Gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya jawaban untuk soal ini, kalau misalnya menurut aku ya, ini 1 sebenarnya, alias option F. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya mungkin? UGM kurang teliti berarti Kak membuat soalnya. Bisa jadi. Tapi nggak tahu ya yang bikin soal ada pikiran apa gitu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Atau kalau misalnya ada yang perlu untuk aku jelasin ulang, nggak apa-apa. Langsung bilang aja ke kolom chat di Zoom. Oke? Oke. Kayaknya udah paham ya untuk soal yang ini. Jadi kita move on ke nomor 8, teman-teman. Oke. Soal nomor 8 ini termasuk materi barisan dan deret. Oke, kita baca dulu. Jadi kita punya barisan geometri yang terdiri dari 4 suku ini, 10, X2, X3, dan X4. Berikutnya, X2 min 10, X3 min 10, dan X4 min X3 min X2 min 10, dia membentuk barisan aritmatika. Dari sini kita punya 10, X2, X3, X4, ini kan barisan geometri. Ya, berarti triknya gini, suku tengah kalau kita kuadratkan, hasilnya akan sama dengan hasil perkalian suku-suku yang ada di pinggir, alias sebelah kiri dan kanannya. Gitu ya. Berarti kita punya X2 kuadrat sama dengan 10X3, X3 kuadrat sama dengan X2 kali X4. Ya. Nah, dari sini dia apa ini ya? Oke. Kita simpan dulu aja deh. Ya. Berikutnya yang kedua. X2 min 10, X3 min 10, dan X4 min X3 min X2 min 10. Ini membentuk barisan aritmetika. Nah, kalau barisan aritmetika, 2 kali suku tengah yang ini, ya, itu sama dengan hasil penjumlahan dari suku-suku di pinggirnya, alias suku-suku yang ada di sebelah kiri sama kanannya, ya. Berarti kita punya 2 kali X3 min 10 sama dengan X2 min 10 ditambah X4 min X3 min X2 min 10. Ya, 2X3 min 20 sama dengan X2-nya habis, ya, X4 min X3 min 20. Berikutnya, 20-nya juga habis ya. Berarti kita punya 3X3 sama dengan X4. Oke, X4 yang barusan kita dapat di sini, masukkan ke sini. X3 kuadrat sama dengan X2 kali X4. Kayak gini ya. Berarti X3 kuadrat min X2 kali 3X3 sama dengan 0. X3 kali X3 min 3X2 sama dengan 0. Oke, dari sini, karena X3-nya nggak mungkin 0, ya kan? Maka kita pilih X3 itu 3 kalinya X2. Oke, next, ya. Kita punya X2 kuadrat, itu kan 10 kali X3 ya. Berarti 10 kali 3X2 sama dengan 30X2. Berikutnya, karena X2 tentu nggak mungkin 0 juga, ya, kita boleh aja nih coret kayak gini. Ya. Dari sini, kita dapat X2 sama dengan 30. Kalau X2-nya kita udah tahu, X3 dan X4 yang ditanyakan di soal ini bisa kita ketahui nilainya. Ya. X3 berarti kan 3 kali X2. 3 kali 30 ini kan 90 ya.
X4. Berarti kan 3 kali X3 ya. 3 kali 90. Berarti nilai X4 adalah 270. Delta. Gimana teman-teman? Udah paham di sini? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Oke. Dinda bilang paham, Kak. Oke. Oke. Yang lain kayaknya aku boleh asumsiin udah paham ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Sama seperti tadi ya. Masih soal barisan dan deret. Tadi aku udah bilang kalau untuk barisan aritmetika 2 kali suku tengah itu sama dengan penjumlahan dari suku-suku pinggirnya. Berarti 2 kali 4 sama dengan A plus B. Berarti A plus B sama dengan 8. Yang kedua, A, 3, dan B itu kan membentuk barisan geometrik. Berarti kuadrat suku tengah sama dengan hasil kali pinggirnya. Berarti kita punya A kali B itu sama dengan 9. Benar. Maaf ya. Mana ya? Ini ya. Oke. Kita punya A kali B sama dengan 9. Di soal, kita punya bentuk 1 per A plus 1 per B. Pertanyaan aku buat kalian, dari informasi A plus B dan AB yang udah kita dapat ya barusan, bisa nggak kita cari hasil dari 1 per A plus 1 per B? Bisa nggak? Kita dapat informasi itu. Oke, Bagas bilang bisa banget. Yang lain gimana? Bisa nggak kita dapetin info itu? Dari A plus B sama AB. Kita dapat itu yang ditanyakan di soal. Oke, bisa ya? Betul. Jawabannya tentu saja bisa. Oke. 1 per A ditambah 1 per B. Ini kan jadi A plus B per AB kan? By the way. Nah, A plus B sama AB kan udah punya. Ya. Berarti 1 per A ditambah 1 per B, A plus B per AB. A plus B 8, AB 9. Dapat 1 per A plus 1 per B sama dengan 8 per 9. Jawabannya delta. Seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Aku tunggu nih sampai jam 4:58. Ya. Satu, dua, nah. Oke, nggak ada pertanyaan untuk soal ini, kah? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, abis ini aku bakal lanjut ke nomor 10. Ya. Oke. Kayaknya udah paham ya untuk soal yang ini. Jadi kita lanjut ke nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini, kita perlu ingat lagi nih ya, soal limit trigonometri. Oke. Kalau misalnya aku punya limit untuk U mendekati 0 dari tan U per U, itu kan 1 ya. Kita akan pakai itu untuk soal ini. Jadi kita punya limit untuk X mendekati 3 dari X plus 6 kali tan 2X min 6 per X kuadrat min X min 6. Ya. Oke. Sekarang
Berarti kan X plus 6 kali tan 2X min 6 per... Oke, aku mau tanya. X kuadrat min X min 6 kalau difaktorkan jadinya apa? Jadinya apa ya? X min 3 kali X plus 2. Dari Bagas ya yang barusan jawab. Oke. Benar ya? X kuadrat min X min 6 kalau kita faktorkan hasilnya X min 3 kali X plus 2. Oke. Nah, dari sini ada bentuk yang tidak menghasilkan 0 per 0. Kalau kita substitusi nanti ya, X sama dengan 3. Yaitu X plus 6 per X plus 2. Jadi kita bisa bikin bentuk yang ini. Itu dipecah ya istilahnya. Jadi perkalian dari dua bentuk ini nanti. Ya. Berarti di sini kita punya tan 2X min 6 per X min 3. Di sini. Oke. Yang ini itu bisa kita masukkan langsung ya, X sama dengan 3-nya. Berarti kita punya 9 per 5. Yang di sini. Nah, yang sebelah sini, limit untuk X mendekati 3 dari tangan 2X min 6 itu kan bisa ditulis sebagai 2 kali X min 3 ya, per X min 3. Nah, kalau X min 3-nya aku misalkan U ya, berarti untuk X mendekati 3, U-nya mendekati 0. Berarti 9 per 5 kali limit X. Kok X? Harusnya U ya. U mendekati 0 dari tan 2U per U. Berarti 9 per 5 kali 2, 18 per 5. Jawabannya delta. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Atau udah paham? Langsung bilang aja ya via chat via kolom chat di Zoom. Kalau kalian udah paham, bilang aja. Itu biar memudahkan aku nanti untuk tahu kalau kalian sebenarnya udah got it or not. Gitu ya. Oke. Paham Kak ya? Oke. Kalau gitu bisa kita lanjut ke nomor 11. Teman-teman. Lanjut. Oke, next. Kita ke soal nomor 11. Nah, kita punya fungsi Gx itu kan P kali akar X kuadrat min 4. Dia dikasih tahu di sini kalau naik pada interval X kurang dari atau sama min 2 dan turun pada interval X yang lebih dari atau sama dengan 2. Soal di sini minta himpunan semua nilai P yang memenuhi. Berarti karena kita dikasih tahu informasi soal kapan turun, kapan naik, kita pakai turunan. Ya. Pertanyaannya adalah turunan yang perlu kita cari untuk soal ini, turunan pertama atau turunan kedua? Oke. Ya, ini kayaknya Bagas rajin banget ya hari ini. Kayaknya dia selalu ngejawab dari tadi. Kalau aku lihat di chat. Oke, benar ya. Kita pakai turunan pertama. Berarti Gx sama dengan P kali akar X kuadrat min 4. Oke, X kuadrat akar X kuadrat min 4 bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat min 4 pangkat setengah. Ya. Sekarang kita turunkan. Berarti P kali setengah X kuadrat min 4 pangkat min setengah kali 2X. Ya. 2 bisa kita coret, maka kita akan punya PX kali X kuadrat min 4 pangkat min setengah. Kayak gitu. Nah, G aksen X berarti kan sama aja kayak PX per akar X
X kuadrat min 4. Gitu ya. Nah, syarat agar GX-nya naik itu kan turunan pertama positif. Ya. Nah, berarti PX per akar X kuadrat min 4 lebih dari 0. Sekarang kalian lihat penyebutnya. Akar X kuadrat min 4. Ini nilainya selalu positif. Oke, tapi nggak semua nilai X itu memenuhi pertidaksamaan yang ini. Karena apa? Ingat, bentuk yang ada di dalam tanda akar, dia punya syarat agar bentuk akarnya itu terdefinisi. Ya. Berarti X kuadrat min 4 lebih dari 0. Kenapa nggak ada sama dengannya untuk kasus ini? Karena penyebutnya nggak bisa bernilai 0. Gitu ya, teman-teman. Berarti kalau difaktorkan, dia jadinya apa? X min 2 kali X plus 2 lebih dari 0. Selesaikan, kita akan dapat X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Kayak gitu. Nah, berarti karena ini selalu positif, yang sebelah sini ya, maka X-nya ini juga harus positif. Gitu ya. X juga harus positif. Ya. Maksudnya PX-nya ya. PX harus lebih dari 0. Yang kedua, itu ketika si GX-nya turun. Berarti PX per akar X kuadrat min 4 kurang dari 0. Karena bentuk yang di bawah ini selalu positif, yang sebelah sini, maka nilai PX-nya haruslah negatif. Kayak gitu. Nah, karena X-nya ini, yang sebelah sini kan, mau dia naik atau turun, dia kan rentang nilai X-nya kan sama ya. Berarti kalau ini negatif, bentar aku pecah di sini, kalau X-nya kurang dari min 2, ini negatif, maka P-nya haruslah negatif. Kalau yang X lebih dari 2, berarti P-nya juga harus positif. Kayak gitu. Ya. Yang ini gimana? Berarti kalau X kurang dari min 2, dia kan negatif. Berarti P harus lebih dari 0. Yang ini, kalau X-nya lebih dari 2, P-nya harus kurang dari 0. 0. Kayak gitu. Nah, kalau gini, ini jawabannya yang mana coba? Siapa deh ini? Oke. Jawabannya yang mana? Yang mana ya? Yang mana ya? Oke. Yang mana ya? Sebenarnya jawabannya itu yang C ya, teman-teman. Jawabannya C. Soal kenapa kok C? Ini kayaknya aku mau ngutang lagi ya, yang nomor ini. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya, bakal aku kasih di Discord. Oke? Gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya kah untuk soal ini? Bentar. Bentar ya. Ini kayaknya D. Oh ya, jawabannya D nih. D. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih ya untuk nomor 11. Kita next ke nomor 12. Nah, kita punya titik 1, P itu berada pada lingkaran ini. Karena titik 1, P itu berada pada lingkaran, kita bisa langsung masukkan seperti ini. Ya. Berarti kita punya P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Kalau ini difaktorkan, dia akan jadi P min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka P sama dengan 1. Ya. Nah, soal itu mintanya kan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1, P dan menyinggung garis PX plus Y sama dengan 4.
Berarti pusatnya di titik 1,1 dan menyinggung garis X plus Y sama dengan 4. Dari sini, jari-jarinya itu kan sebenarnya bisa kita cari dari apa? Jarak titik pusat ke garis singgung. Itu salah satu caranya. Cara yang kedua adalah kita substitusi X sama dengan 4 min Y atau Y sama dengan 4 min X ke persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,1 dan berjari-jari R. Itu caranya. Itu cara yang kedua maksudnya. Di sini kita akan pakai yang lebih cepat ya, yaitu jarak titik ke garis. Ya. X plus Y sama dengan 4 bisa kita tuliskan sebagai X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke. Berarti rumusnya kan AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke. X ini kan A sama B itu kan dia koefisien X dan Y-nya. Oke. Berarti A sama dengan B sama dengan 1. Oke. X dan Y ini apa? Titik pusat lingkaran untuk hal ini. Berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 min 4 per akar 1 tambah 1. Berarti jari-jarinya adalah mutlak dari min 2 per akar 2. Oke. Yang ditanyakan dan nanti itu kita kaitkan ya dengan persamaan lingkaran di bentuk umumnya. Berarti kita perlu R kuadrat. Ya, teman-teman. Berarti R kuadrat sama dengan min 2 per akar 2 kuadrat. R kuadrat sama dengan 4 bagi 2. Berarti 2. Dengan demikian, persamaan lingkarannya, aku tulis di sebelah kiri ini ya, persamaan lingkarannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadratnya kan 2. Berarti masukkan 2 di situ, jabarkan, nanti dapat X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y plus 1 sama dengan 2. Ini habis, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 0. Jawabannya C. Gitu, teman-teman. Sampai sini paham? Kalau misalnya belum paham, langsung aja bilang via kolom chat di Zoom ya, nggak apa-apa. Siapa tahu kalian memang butuh penjelasan ulang dari aku. Gitu ya. Oh ya, barusan dikirim form evaluasi Ngabers ya. Jadi buat teman-teman yang masih stay tune di Zoom ini ya, jangan lupa buat diisi formnya. Oke? Aku tunggu. Kalau udah paham, move on ke nomor 13. Soal nomor 13 ini merupakan soal trigonometri yang sebenarnya gampang. Karena apa? Di sini. Kita punya 2 sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan 34 per 25. Nilai X-nya itu di antara 0 dan pi per 2. Ya. Oke. 2 sin kuadrat X bisa aku tulis sebagai sin kuadrat X plus sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 34 per 25. Ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X nilainya 1. Berarti sin kuadrat X plus 1 sama dengan 34 per 25. Maka sin kuadrat X sama dengan 34 per 25 kurang 1. Nanti hasilnya 9 per 25. Nah, dari sini kita punya sin X itu kan plus min akar 9 per 25. Berarti plus min 3 per 5. Pertanyaan aku sekarang. Kita kan punya 2 kemungkinan nilai sin X ya. Kita pilih yang mana? Positif atau yang negatif? Clue-nya adalah lihat nilai X-nya. Itu ya. Oke, barusan sih ada Lia sama Yogi jawab yang positif. Oke. Kenapa kita pilih yang positif?
Kenapa kita pilih positif? Kenapa nggak yang negatif aja? Oke, karena rentangnya 0 sampai pi per 2. Betul ya? Karena kuadran 1. Nah, betul juga. Oke, di kuadran 1 ingat lagi ya, semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Ya, berarti kita pilih sin X sama dengan 3/5. Karena X-nya kan di kuadran 1. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai tan X sebenarnya dengan cara gambar segitiga siku-siku di sini. Misalkan sudut X-nya di sini. Sin itu kan depan per miring ya. Berarti 3, 5. Panjang sisi yang di samping sudut X pakai Pitagoras nanti ketemu 4. Kalau misalnya nggak hafal triple Pitagoras ya. Dari gambar yang udah aku bikin, nilai tan X itu kan depan per samping ya. Berarti depan 3 per samping 4. Dengan demikian, tan X sama dengan 3/4. Jawabannya C. Gitu, teman-teman. Udah paham untuk soal ini? Udah clear? Udah clear? Oke, Farha Basan bilang paham, Amnia juga bilang udah, Dahlia oke. Sip. Kalau udah paham, next ke nomor 14. Oke, soal nomor 14 ini masuk ke materi vektor, salah satu materi yang bisa dibilang jarang keluar sih, entah itu di UTBK maupun di ujian mandiri. Oke, kita review vektor dikit ya. Vektor itu kalau di matematika ada beberapa konsep yang sama, kayak vektor di fisika. Jadi vektor itu kan punya titik awal di sini dan titik pangkal atau titik ujung. Istilahnya pangkal atau ujung. Nah, di soal ini notasinya kan OA OB. Vektor OA artinya vektor yang titik awalnya ada di titik O alias 0,0, titik pangkal atau ujungnya itu ada di titik A yang koordinatnya 1,2. Kalau digambar dalam diagram kartesius seperti ini atau bidang kartesius, maka vektor OA-nya kurang lebih begini. OB itu bakal gini. Ya. Nah, di sini titik P itu ada pada AB sedemikian sehingga P itu membagi AB dengan perbandingan 1/2. Oke. Berarti kalau ini aku zoom out gambarnya, kurang lebih kan gini. Ini titik A, ini titik B. Yang sini O. Oke. Vektor AB itu kan ini. Yang ini kan. Nah, P-nya ada di AB. Jadi nanti P-nya itu kurang lebih di sini ya. Nah, itu P. Yang ditanyakan di soal panjang OP. Berarti yang ini. Nah, gimana cara kita nyari vektor P-nya alias OP? Caranya gini, teman-teman. Masih ingat dengan bentuk yang ini bukan? Plus 2A per 3. Jadi, triknya itu nanti adalah yang ini. Kayak gini. Ya. Jadi, satu ini kita kayak hubungin sama PB gitu kan. Yang 2 itu nanti ke AP. Berarti vektor P itu sama dengan 1/3. Tiganya dapat dari mana? 1 tambah 2. Ya. 1/3 kali B plus 2A. Seperti itu. Berarti kalau itu udah, berarti ini kan warna. Berarti 1/3 kali B plus 2A. Ya. Nah, vektor B di sini maksudnya kan OB. Ya. Berarti 21 ditambah 2 kali A. Vektor A kan berarti OA. 1, 2. Kayak gini. Berarti 1/3 kali ini ditambah 2, 4. Ya. Berarti 1/3 kali 4, 5. Ya.
Nah, vektor P di sini sama aja kayak vektor OP, ya. Maka kita bisa cari panjang OP di sini. Oke. Kita cari panjang OP ya. Nah, berarti panjangnya itu kan akar dari 4/3 kuadrat ditambah 5/3 kuadrat. Ya. Berarti akar dari 16/9 ditambah 25/9. Berarti akar 41/9 sama dengan 1/3 akar 41. Jawabannya yang delta. Teman-teman sampai di sini udah clear belum untuk soal ini? Sebelum, maafkan itu B plus 2A-nya dari mana? Oke, gini. Bentar, aku kasih penjelasannya ya di sini. Oke, kalau kalian belajar vektor di matematika peminatan kelas 10 ya, kalau misalnya kita punya titik A, gini ya, X1, Y1, X1, Y1, dan B, X2, Y2, berikutnya ada titik P, P yang koordinatnya itu, enggak deh. Nah, P membagi AB, misalkan gini ya, AB dengan perbandingan M banding N, gitu ya. Nah, berarti gini. Nah, aku lupa bentuknya kayak gimana. Aku cari dulu ya. Perbandingan vektor. Apa bentuk matematisnya? Lupa. Ini. Nah, itu ya. Oke, jadi kalau P membagi titik AB dengan perbandingan M banding N, maka vektor P itu sama dengan M kali A, yang ini, ditambah N kali B, dibagi dengan M plus N. Maksudnya A dan B ini adalah vektor ya, atau koordinat titiknya. Kayak gitu. Dari sinilah nanti kita akan dapat bentuk ini. P sama dengan B plus 2A per 3. Kayak gitu. Gimana? Bagas udah clear belum soal yang B plus 2A-nya dari mana? Oke. Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin untuk soal ini? Sebelum kita lanjut ke soal terakhir ya, di UTO Mat IPA 2016. Oke. Kayaknya kita bakal lanjut ke nomor terakhir ya, teman-teman. Nah, nomor 15 ini adalah dimensi 3. Jadi, untuk soal dimensi 3 ini ya, teman-teman, selalu gambar. Tanpa gambar, kalian nggak bakal bisa ngerjain, dan juga nanti kalian nggak bakal tahu mulainya dari mana. Kayak gitu. Jadi di soal ini, kita punya 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D. T, A, B, C, D. Tingginya itu 2 kali panjang sisi A, B, C, D. Berarti kita misalkan panjang sisinya A, berarti tingginya kan 2A. Ya, tingginya 2A. Oke. Titik E berada pada BC dengan BE banding EC 1:1. Artinya E merupakan titik tengah BC. Oke. Berikutnya titik F itu berada pada garis TE. Kita gambar dulu garisnya. Seperti ini, ya. Nah, F berada pada TE dengan TF banding FE 1:3. Berarti kurang lebih ada di sini ya, titik F-nya. Oke. Sekarang pertanyaannya, panjang proyeksi FE pada ABCD berapa kalinya dari panjang sisi ABCD? Oke. Sekarang gini. Kita kan mau proyeksi garis FE ke bidang
ABCD, ya kan? Nah, titik E itu kan udah berada pada bidang ABCD. Sehingga PR kita sekarang adalah proyeksi titik F ke bidang ABCD, alias alasnya. Ingat, proyeksi itu selalu tegak lurus, ya. Berarti kalau titik F ini aku proyeksikan ke bidang ABCD, jatuhnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Harusnya yang ini gampang ya. Oke, benar ya, ke bawah. Sip. Ke bawah. Kita zoom dikit. Oke, ke bawah maksudnya ya ke arah alas, ya kan? Berarti kayak gini. Set gitu. Oke. Nah, ingat hasil proyeksinya harus tegak lurus dengan bidangnya. Berarti ini tegak lurus. Ya. Kalau yang ini gimana? Ya, tegak lurus juga kah? Ya. Ini. Oke. Sekarang, karena kita udah tahu hasil proyeksinya, proyeksi Fx pada bidang ABCD, yaitu ini aku kasih nama F aksen gini ya. Terus yang sebelah sini O. Oke. Sekarang kita gambarkan segitiga TOE di sini. Gambar segitiga TO. Oke. F-nya itu kan di sini, kurang lebih. Ini F aksen. Oke. Yang kita cari itu kan F aksen. Ya kan? Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku. Berarti segitiga TOE sebangun dengan segitiga F aksen E. Mereka berdua sebangun. Ya. Berarti kita bisa bandingkan dong panjang sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga, yaitu F aksen per TO sama dengan F aksen E per OE. Oke. Panjang F aksen kan kita nggak tahu, ya. Per TO itu panjangnya kan 2A. Sama dengan F aksen E. Nah, ini nih yang jadi masalah. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oke. OE ini kan panjangnya setengah A ya, teman-teman. Dia setengah A. Kenapa setengah A? Karena OE ini dia kan kayak setengah dari alasnya ini. Ya. Berarti OE panjangnya setengah A. Berikutnya panjang F aksen E. Nah, di sini TF banding FE itu kan 1/3. Berarti TF itu 1/4 dari TE. Dia seperempatnya. 1/4 dari TE ya. Nah, berarti gimana cara kita nyarinya ya? Cara kita nyarinya. Oke. Pikir dulu ya. Nah. Oh, gini, teman-teman. Oke. Oh, itu kan setengah A ya. Berarti F aksen E itu berarti 3/4-nya. 3/4 dari OE. Ya. Nah, berarti F aksen E-nya aku ganti aja dengan 3/4 OE. Kita bagi dengan OE. OE-nya habis. Set. Gitu ya. Berarti F aksen 3/4 kali kali apa ini? Oke. Bentar. Aku cek lagi ya yang ini. Cek lagi deh. Nah, ya. Oke, ini OE-nya coret ya. By the way. Nah, berarti F aksen per 2A ini kan 3/4 ya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini F aksen berarti benar. Bentar ya. 4 kali FF ini kan 6A ya. Bentar deh. Bentar ya. Ini kalau ini mohon maaf
Ya, kalau dimensi 3 kadang aku agak harus butuh waktu yang agak lama dikit ya. Jadi maafkan. Oke. TO 2A 2A S aksen itu kan oh ya 34-nya benar. 34. Oh, gini. Gini aja. Gini aja nih. Nah, ya. Walaupun sebenarnya gini, F aksen E itu kan tadi 3/4 OE. Nah, OE ini sebenarnya panjangnya, dan intip dulu. Intip dulu. Ini setengah A ya, by the way. OE itu kan setengah A. Ini setengah A, kecoret 3/4. Ini 2 di sini. Bentar ya. Kita hapus dulu yang ini. Tapi gambarnya udah benar ya. Gambarnya udah benar kok ini. Oke. S aksen per TO ya. Berarti F aksen per TO itu sama dengan ini. F aksen E, benar ya berarti, per OE. Nah, F aksen kan nggak tahu. Nah, TO ini kan dia tinggi limasnya ya. Dia 2 kalinya panjang sisi ABCD. Berarti 2A. Berarti ini 2A. Nah, F aksen itu yang ini. Kita bisa tahu kalau F aksen FE itu kan 3/4-nya TE ya. Berarti, nah, oh gini, F aksen E itu kan begini. Bentar. Oh, gini. Bentar. Ini mohon maaf ya. Atau kalau nggak gitu, 15-nya aku pending deh yang ini. F aksen, bentar. Oh ya, ada yang F aksen E 3/8. Oh ya. Nanti jawabannya benar 3/8 sih. Kalau misal buat nyari proyeksi FE, langsung kali cos sudut T, oh ya. Oke. FE kali cos sudut ini berarti ya. Yang ini. Oh, oke. Kita coba ya. Kita coba yang ini. Jadi aku fokus dulu. Yang ini. Fokus dulu ya. Nah, oke, kita coba panjang proyeksinya. Oke. Panjang proyeksi FE. Kita coba yang dari Bagas dulu deh. Oke. Berarti FE kali cos sudut TEO ya bilangnya. Oke. FE itu kan dia panjangnya 3/4 TE ya. Panjangnya 3/4 TE. 3/4 kali TE kali cos sudut TEO. Nah, cosnya TEO berarti kan OE per TE ya. Berarti ini coret, ya kan? Tinggal 3/4 kali OE. Nah, panjang OE itu kan setengah dari AB, alias setengah A. Berarti 3/4 kali setengah A, dapatlah 3/8A. Gitu ya, teman-teman. Panjang proyeksi bukannya EF aksen ya, Kak? Oke. Oh ya, benar deh. Benar-benar, sorry. FF aksen ini kan dia garis proyeksinya. Hasilnya betul. Betul EF aksen. Jadi hasil proyeksinya ya dia berupa yang ini, garis ininya. Bukan yang tegak. Tadi aku salah bilang ya. Kayaknya aku salah bilang yang tadi. Oke. Kita pakai caranya Bagas aja ya yang ini. Berarti nanti kita nemu panjang proyeksi FE pada bidang ABCD adalah 3/8 kali panjang sisinya ABCD. Berarti jawabannya delta, teman-teman. Oke. Nomor terakhir ini emang agak sulit sih kalau misalnya kalian nggak kebayang di dimensi 3-nya. Oh ya, teman-teman, buat yang nanya kode presensi kelas hari ini ya, kodenya 622. Sekali lagi, 622.
Dan juga nih ya, jangan lupa buat isi form evaluasi program Ngabers. Oke? Gitu. Oke, kayaknya karena udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya, aku anggap pembahasan Auto Mat IPA tahun 2016 udah selesai. Walaupun masih ada utang sih sebenarnya. Untuk utangnya bakal aku jawab di Discord. Oke? Jadi makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di kelas sore kali ini ya. Semoga apa yang aku bahas tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya pastinya. Gitu. Oke, setelah ini kita ada sesi foto bareng ya. Jadi buat yang bisa on cam, yuk